Ya, yang saya lakukan yang pasti ya menghilangkan pikiran-pikiran ya, beban pikiran. Karena yang terjadi di sarang ini kan memang beban pikiran ya, selain kesehatan juga pikiran. Ya, how we manage, how we release our stress lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya anjuran-anjuran lah kita lihat ya. Semua yang kita lakukan yang terbaik ya. Ya kita perlu olahraga, kita perlu minum vitamin, suplemen, kita menjaga prokes. Jadi itu aja sih yang saya lakukan ya. Saya tidak berpikir sesuatu yang ekstrim, tapi lebih cenderung ya sudah sekarang karena pandemi akhirnya dulu nggak pernah berjemur, sekarang ada waktunya saya berjemur gitu loh. Ada waktunya dulu saya nggak main sepeda, akhirnya main sepeda tapi not ekstrim ya, hanya just buat saya penting ada keringat, dapat ini. Terus ya saya banyak mendengarkan dari teman-teman ya, ada vitamin, ada apa, atau ada apa sih imbus atau minuman-minuman yang apa tradisional. Jadi itu aja yang saya jalankan sih untuk jaga. Di samping itu memang pikiran sih kalau saya lihat ya. Secara ada yang bilang secara kesehatan fine, tapi secara pikiran nggak fine. Karena memang mau nggak mau ini kan cukup apa berdampak sekali ya ke ini kita sih. Kalau kita ada kegiatan kan nggak apa-apa ya. Kita bisa bisa kita buang mikiran itu. Cuma masalahnya kan sekarang dalam kondisi kayak begini kita pun juga lagi low mobility activity kan. Mau nggak mau akhirnya kita berdiam, nggak ada kegiatan. Yang ada berpikiran ini yang berjalan terus. Nah ini yang memang berat ya. Kecuali kalau di saat begini kita ada kegiatan. Mau nggak mau kan akhirnya kita bisa lupakan ya. Nah ini yang jadi kendala sih sebenarnya yang beratnya ya. Kalau saya sepedahan, jadi gini, sebenarnya saya nggak ekstrim, saya tidak melihat saya punya target puluhan kilo, saya juga tidak punya target untuk membuat suatu mapping, memperlihatkan saya keliling kota Jakarta, tidak. Saya yang tahu kebutuhan saya adalah apa? Yang penting adalah saya ada pergerakan tubuh saya, ya. Yang kedua, paling tidak ada pembakaran, saya berkeringat. Dan yang ketiga, saya mendapatkan matahari, gitu. Jadi saya tidak mempunyai target yang saya harus satu hari ini 40 kilo atau 17 kilo, enggak. Ya itu yang saya lakukan. Yang penting reguler aja saya lakukan. Ya kalau bisa tiap hari, kalau nggak 2 hari sekali, paling tidak hal ini much more better dari sebelumnya. Sebelumnya kesibukan kita ini menyita kita untuk tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang kita lakukan. Ya yang penting sebenarnya saya melakukan olahraga cukup untuk konsumsi saya aja. Ya, saya tidak melihat konsumsi secara komunitas atau orang lain. Ya sudah, kalau menurut saya cukup satu putaran aja misal 3 kilo, 5 kilo, ya fine. Karena memang saya tidak punya target apa-apa selain memaintain. Itu aja sih. Sebenarnya ada, karena kan ya saya punya darah tinggi ya, itu penyakit klasik ya, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Tetapi waktu pandemi ini kan saya banyak dengar kita harus release our stress ya. Release our stress apa? Makan kan? Ya kan. Nah jadi gini, tapi bukannya terus saya lihat makan apa gimana, tapi enggak, maksudnya gini, kita sebisa mungkin kalau memang yang pantang kita jaga, tapi kalaupun kita langgar ya sudah, kondisinya lebih seperti ini gitu loh. Ya dulu saya juga sempat masuk program diet ya, saya menurunkan karena ya lumayan lah berat badan sama ini kan nggak sesuai. Cuma setelah saya pikir mana yang harus saya jalankan. Kalau saya mempertahankan jaga makan saya, sementara pikiran saya masih banyak ya mengenai bisnis dan pribadi juga. Nah akhirnya saya bisa kompensasikan ya saya dengan makan. Dengan makan tadi kita enjoy, happy, ya mau nggak mau kan itu menjadikan ini pikiran kita juga ya. Jadi ya memang boleh dibilang akhirnya saya agak mengorbankan nih, saya punya pantangan-pantangan, tetapi tetap masih dalam koridor lah.
ibaratnya kalau dulu nggak makan mas sekali ya mungkin sekali 2 kali makan saya langgar lah ya. Tapi itu lebih kepada ini. Jadi kalau sekarang itu saya lebih ngikutin. Tiba-tiba di pikiran pengen makan ini. Wah biasanya nggak boleh gini. Saya makan. Paling saya kontrol apa kuantitinya ya atau apa porsinya. Jadi itu sih. Kalau pantangan pasti ada ya. Saya bilang tiga penyakit klasik saya udah punya tuh istilahnya. Cuma yang mesti dijaga kan tinggal itunya aja sih sebenarnya mas. Oh saya suka musik tapi sebagai penikmat ya. Saya suka musik. Karena buat saya hidup tidak ada musik tuh kesannya hampa ya. Makanya kalau ada orang nggak suka musik, saya cuma pertanyaannya kok orang itu bisa hidup ya. Karena menurut saya musik itu roh ya, roh kita. Jadi kayaknya nggak suka musik tuh nggak mungkin. Tapi kan saya dengar ada orang yang juga nggak bisa nggak suka gitu loh. Sementara kalau buat saya tuh musik seperti air kali ya. Ya kayaknya nggak mungkin kan kita kalau nggak minum air dalam 1 hari. Musik sih saya lebih suka musik karena saya lebih suka mendengarkan sih. Kalau saya Phil Collins lah. Iya. Saya suka karena suaranya, lagu-lagunya juga bagus. Kayaknya apa yang diciptain nggak ada yang jelek ya. Kalau film sebenarnya saya suka yang sifatnya romance. Kalau boleh sih romansnya di mix sama komedi lah. Ada banyak ya. Yang romance komedi kalau kayak kita ngomong. Ya contohnya paling gampang siapa sih yang nggak tahu Pretty Woman kan? Kan filmnya kan romantis tapi kan dibuat komedi. Tapi ada juga film-film seperti action saya juga saya suka. Cuma memang sekarang ini dengan TV itu saya sukanya nonton dokumenter ya. Terutama yang ada di National Geographic atau Discovery karena itu lebih kepada pengetahuan ya. Atau kadang dulu ada yang saya pernah dengar, saya tahu, cuma saya nggak pernah clear mendengarkan. Totonya saya tahu dari mereka, oh kejadiannya begini. Memang dari kecil itu saya suka motor. Dan saya melihat di TV atau ya lihatnya di TV ya, itu merupakan suatu mimpi saya. Kalau memang satu waktu saya punya, saya akan beli dan akhirnya kesampaian lah. Ya kesampaiannya ada yang bilang ya baru sekarang ya habis rezekinya baru, saya bilang gitu kan. Cuma ada saya pernah ngomong di satu diskusi di pariwisata. Ternyata dengan saya main motor, saya tahu Indonesia tuh bagus. Kenapa? Karena saya mendatangi kan. Kita naik motor itu kan kita datangi daerah-daerah itu. Yang daerah yang mungkin selama ini saya nggak pernah lihat. Kenapa? Saya kan naik pesawat. Gitu loh. Atau kalau naik mobil mungkin juga nggak ini. Tapi kalau kita naik motor kan yang kayak gitu-gitu kita cari gitu loh. Pantai yang tertutup, yang jarang dilihat orang, tapi motor bisa masuk kan. Nah jadi saya pernah bilang begini. Dengan bermain motor, saya jadi bisa melihat how wonderful Indonesia. Nah itu yang saya lihat. Makanya saya ngerasa kita pun punya partisipasi kepada pariwisata. Setiap kita main kan kita spend. Kita makan, kita tinggal di hotel, kita berbelanja, beli souvenir, itu kan kita spend. Makanya saya setuju kan kalau nggak salah Pak Menteri buat suatu komunitas wisata otomotis ya, Kowi atau apa ya baru kalau nggak salah. Nah saya bilang ya itu dari hobi-hobi itu akhirnya karena apa? Kita ini yang spending. Kita kemana? Kadang ada satu daerah gara-gara kita main motor jadi viral, akhirnya orang datang. Tapi cuma satu saya bilang bahwa dengan motor ini saya bisa menikmati keindahan suatu tempat, suatu daerah. Itu. Nah itu yang saya lihat. Saya mungkin kalau nggak karena main motor saya tidak akan pernah ke Aceh. Tapi karena saya main motor saya ke Aceh. Karena saya main motor saya bisa ke kota-kota lain lah istilahnya. Seperti itulah. Ya itu aja yang saya lihat. Jadi kalau buat saya dengan motor itu saya bisa melihat keindahan Indonesia. So far memang saya belum jauh karena keterkaitan saya kan kerja ya. Karena saya orang kerja, yang saya sudah jelajahi itu Sumatera, Jawa, sampai Bali. Di luar itu saya belum pernah ya. Karena ada keinginan saya satu waktu saya akan riding di timur ya, baik di Sulawesi atau di Kalimantan. Cuma masalah waktu aja ya.
yang belum Nusa Tenggara juga saya pengen ya, cuma memang waktu. Kalau luar negeri yang saya sudah sempat jalankan, Amerika saya pernah jalankan trip ya ke sana, kalau nggak salah 2 kali saya ke sana. Ya sama ya, kita melihat suatu keindahan lah ya, lebih sama pengalaman lah ya. Kalau di sana itu saya lebih beradaptasi, disiplinnya emang nomor 1 ya. Kita di sana kita belajar disiplin, berhenti bener, bukan berhenti tapi habis itu nyelonong, nggak ada gitu loh. Disuruh berhenti, disuruh speednya 20 km. Nah itu sih. Tetapi yang saya tetap pegang adalah saya bisa menikmati keindahan Indonesia sih. Kalau nggak mungkin. Kalau misalnya saya nggak pakai motor, saya ke Jogja naik pesawat mungkin cuma ngeliat apa-apa. Tapi naik motor tuh biasanya itu, ada tempat di sini, tempat wisata, tapi yang mungkin sangat jarang didatengin orang. Itu yang saya lihat sih. Kalau di Amrik di mana aja Pak kota-kotanya? Saya pernah dari East West ya, antara East sama West, kan tergantung acara ya. Biasanya ke sana kita acara. Biasanya acara. East West ke West. Iya, ada yang West Coast. Jadi gini, East West bukan dari East ke West ya. Dalam artinya ada yang East Coast, ada yang West Coast. Seperti itu sih. Jadi basically kalau ke sana memang lebih kepada acara, karena di sana itu ramai motor itu kalau ada acara. Kalau nggak ada sih nggak terlalu ramai. Iya, makanya mereka selalu membuat suatu event-event annual di mana memang di saat itu mereka bisa libur, bisa cuti. Disitulah mereka ini. Gitu loh. Jadi lebih termanage lah kalau saya lihat di sana, dan itu menjadi potensi. Ada yang event 5 tahun sekali, ada yang tiap tahun. Nah itu aja. Tapi kalau yang tiap tahun udah reguler kan, cukup sekali kita ikutin, sekali kita ambil yang 5 kali gitu. Jadi memang kepuasannya beda Pak ya kalau naik motor itu ya? Ya beda ya. Kalau saya bilang antara motor atau mobil beda ya. Ya saya sih karena memang saya dari kecil suka motor, jadi memang mungkin saya bisa bilang seperti itu, karena memang lain cerita ya. Kalau motor tuh perjuangannya banyak ya, capek apa ya, kalian kita mesti siap ya, karena sekali kita meleng jatuh. Kalau mobil meleng paling melencer karena roda 4, motor roda 2 meleng sedikit jatuh. Iya. Oh ya, tahun 2000 berapa ya itu ya. Di Jawa Timur ya. Cuma kalau saya lihat semua itu kok, dan nggak ada touring yang tidak menikmati tempat pariwisata tuh, nggak ada. Justru kita mencari tempat-tempat itu gitu loh. Nah itu yang saya tahu sih. Sip. Terima kasih banget Pak. Sama-sama. Yang pasti ya kalau buat teman-teman milenial ya, anak-anak muda, ya pertama mulai bangun pagi lah ya. Satu, bangun pagi, mulai berjemur, karena saya juga punya anak. Cuma kayaknya anak-anak ini kan ngerasa udahlah aktivitas kita nanti. Itu yang tua-tua duluan pagi, karena mungkin nanti mereka mungkin di atas jam 10, jam 11. Nah mungkin saya mendorong mereka, ya mereka mulai dari situ ya. Ya biasakan dulu ya. Memang sih kalau tipe-tipe mereka ini kan memang malah mereka entrepreneur ya. Kalau entrepreneur kan yang anggapnya kayak owner ya. Jadi kan owner kan bukan karyawan. Kalau karyawan datang pagi, owner datang belakangan. Nah, cuma saya pengen anak-anak muda sekarang ya mempunyai jiwa juga dalam artian dari pagi. Paling tidak, kenapa? Kalau dia keluar pagi, mereka masih ngerasain matahari, masih kena gitu loh. Itu yang saya harapkan ya. Pertama itu. Terus kedua ya apa ya? Ya supaya normal kita dari zaman orang tua ya. Kita lihat dari pagi aktivitas ya. Naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, macet segala macam, supaya mereka merasakan kondisi kehidupan real seperti apa. Nah, setelah itu saya yakin si anak-anak sekarang akan lebih banyak berinovasi. Karena yang saya bilang tadi, anak-anak itu sekarang seperti anak-anak saya. Dikasih mobil, ntar apa? Alasannya apa? Macet, ya, cari parkir susah. Akhirnya mereka bilang apa? Kan sekarang ada Grab. Ya, malah saya pergi jarang-jarang naik kereta. Ternyata anak-anak sekarang, wah kalau ke Bintaro mendingan naik kereta daripada bawa mobil, macet. Naik kereta enak, dia bilang. Tinggal dari sini ke situ cepat gitu. Nah, itu yang saya sih pesan memang ya itu tadi ya, biasakanlah mereka juga
bangun pagi, ada sedikit dapat olahraga, ada ini karena kan selama ini kan mereka terbiasa langsung bangun, siap-siap kerja, udah gitu kan, kayaknya nggak ada exercise dulu. Terus ya lebih tahulah kondisi sebenarnya realita di pagi atau apa. Kita lihat kehidupan suatu kota itu adalah di pagi, di mana orang keluar rumah jalan, ada yang nenteng anak ke sekolah kan, ada yang memang jalan ke kantor, ada yang mau kemana. Nah itu saya lebih lihat ke situ supaya motivasi mereka itu atau istilahnya isi daripada kehidupan mereka itu cukup gitu loh, bahwa oh ya kondisi seperti ini, sementara nanti zaman mereka gimana, tapi mereka mempersiapkan. Lebih itu aja sih kalau buat saya, terutama juga kesehatan ya. Karena kan kalau kita lihat generasi anak-anak muda ya, karena sekarang aja ya lagi giat-giat sepeda kan. Kalau kita balik flashback sebelum ini, mana ada kegiatan-kegiatan ini kan. Tapi mudah-mudahan ini di-maintain terus, menjadikan suatu kegiatan rutin toh yang sehat buat mereka lah.